Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Palupi, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Medan, sedang melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021 di SD Negeri Bunton 2 di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, mohon masukannya agar kualitas pembelajaran saya ke depannya lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelumnya akan Bu Guru absen. Siapa pada siang hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua. Tadi kamu berangkatnya memakai masker, mencuci tangan karena sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Makanya harus menjaga kesehatan ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. Mengenal jiwa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, dengan posisi siap bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sebelum kita ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar nanti dalam pembelajaran kita semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya, sekarang Bu Guru mempunyai
video. Nih, sampah ekosistem laut ya. Perhatikan. Kapal-kapal mengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan Perhatikan Hit, itu Hit di layar Hit. Perhatikan Mbak. menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Tuh sampah ya. Itu dapat merusak ekosistem laut. Tuh ada plastik kan ya? Tuh. Itu kemasan minuman plastik kan tidak bisa membusuk ya dalam tanah. Sedotannya kan masih utuh itu, sedotannya di air. Tuh plastiknya itu melayang-layang. Perhatikan Mas, lihat ya. Tuh ikannya tuh makan. Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Ya, yang dicemari oleh sampah. Sampahnya itu ada berupa apa tadi? Plastik. Ada berupa botol minuman ya, kemasan itu. Mengapa itu mencemari laut? Karena tidak bisa membusuk. Jadi nanti itu ikannya makan sampah itu ya, terus ikannya besar, terus diambil oleh nelayan, terus dijual, terus kamu membeli, terus kamu memakan. Nah, apa yang terjadi dalam tubuhmu? Sakit, iya. Seperti halnya kemarin kita sudah belajar tentang sehat itu penting, menjaga organ peredaran darah, iya apa tidak? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran berapa? 1. Pembelajaran 1. Dalam pembelajaran ini Bu Guru harap nanti kalian bisa menemukan pokok pikiran. Yang kedua, dapat membuat teks non-fiksi. Yang ketiga, kalian itu nanti bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terus, nanti kalian juga bisa membuat rantai makanan ya, membuat rantai makanan baik ekosistem laut maupun ekosistem yang ada di darat ya. Ya, sekarang lihat video tentang teks non fiksi. Perhatikan. Halo teman-teman. Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan. Perhatikan videonya, nanti kalian bisa Seseorang karya tulis karangan dalam bentuk yang merupakan pikiran. jenis karya tulis ada 2 macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teman-teman, fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu. Karya tulis yang pertama adalah teks fiksi. Perhatikan. Apa itu teks fiksi? Teks Perhatikan. fiksi adalah kisah atau
cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada cerpen, novel, roman, fabel, komik, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil dari imajinasi atau khayalan si penulisnya. Jadi ini tidak nyata ya teman-teman. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Dan terima kasih. Nah, itu tadi video tentang teks non-fiksi ya, cara menentukan ide pokok dan cara membuat teks non-fiksi. Coba, pokok pikiran tadi adalah apa? Pokok pikiran adalah juga dalam pikiran utama. Iya, ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran tadi disebut juga dengan apa? Dengan pikiran utama. Gagasan utama. Atau inti dari sebuah masalah. Itu nama lain dari pokok apa, Mas? Pikiran. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat pada awal, bisa di tengah atau di akhir ya. Itu cara menentukannya tadi seperti apa kelompok 1? Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Terus menandai kalimat awal dan kalimat akhir dalam sebuah paragraf. ya, terus Kalimat yang bersifat umum atau yang menonjol itulah yang disebut kalimat utama. ya, pinter. Itu cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Perhatikan, judulnya apa? Ekosistem. Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Tadi kan di video kita sudah tahu cara menentukan ide pokok ya. Sekarang itu dilihat dari judul ekosistem itu, paragraf pertama ide pokoknya apa, Mas? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, pinter ya, Mas. Siapa ya? Ya, Ensa, pinter. Paragraf kedua, Mas Wahid, apa Hid? Ya, pinter Mas Wahid. Tepuk tangan buat Mas Wahid ya. Iya, itu adalah ide pokok dari sebuah bacaan ekosistem ya. Kalian sudah hebat, sudah pintar cara menentukan ide pokoknya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan cara membuat teks non-fiksi. Ya, Pak tidak? Teks non-fiksi. Nih, Bu Guru punya contoh. Contohnya, jenis makanan. Jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang makanannya tumbuhan dan juga yang makanannya hewan lain. Ya, Pak tidak? Kalau yang makanannya tumbuhan namanya apa? Herbivora. Yang makanannya hewan lain? Karnivora. Lah kalau yang makan tumbuhan dan makan hewan lain namanya apa? Omnivora. Ya, itu ada beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Ya, apa tidak? Ya, serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti apa? Katak. Serangga, tahu serangga kan? Terus selain katak, oleh siapa yang merayap-rayap di dinding? Cicak, ya, makanan cicak. Tikus juga menjadi makanan bagi kucing.
Ya, demikian juga kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Burung elang kalian tahu? Sekarang Bu Guru beri tugas kalian mengerjakan cara membuat teks non fiksi. Kerjakan bareng-bareng. Nanti kalau sudah maju satu perwakilannya ya. Oh ini ya, ini stempel ya, ini ya. Sudah? Stempel ke sini. Ya, nanti mikirnya bareng-bareng ya. Mikirnya bareng-bareng. Ya, sudah selesai. Sekarang dari kelompoknya Mas Salikul, coba dibacakan di depan. Nanti yang lain memperhatikan ya. Tuh. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada musim kemarau. Tanaman tumbuh makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan Yang keras, Mas. populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatannya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebut ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Ya, nanti sebelum judulnya apa tadi? Perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem. Ya, Mas Wahid sudah mempresentasikan hasilnya dari teks non fiksi yang dibuat dalam kelompoknya ya. Coba yang tadi kalian memperhatikan kelompoknya siapa? Coba judul dari teks non fiksi yang dibuat dari Mas Akbar itu apa ya? Apa ya judulnya ya? Siapa yang tahu? Apa Hid? Iya, yang dibuat Mas Akbar adalah perubahan ekosistem ya. Berarti kalian semua itu sudah bisa membuat teks non fiksi ya. Tuh, tentang apa tadi yang kalian buat? Tentang hewan. Iya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ekosistem itu apa ya? Ekosistem itu apa ya? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada suatu lingkungan. Iya, pada suatu lingkungan. Ekosistem itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua, yaitu ekosistem Alam dan ekosistem buatan. Iya, ada ekosistem alam dan ekosistem buatan. Sekarang kalian perhatikan abiotik itu yang tidak hidup. Ya, itu contohnya itu, perhatikan. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing. Tuh, ada gambar apa itu? Kambing. Kambing. Dan masih banyak lainnya. Itu adalah komponen dari ekosistem. Tadi kalian sudah lihat ya videonya ya. Coba sekarang Bu Guru mau bertanya,
ekosistem itu terdiri dari apa saja? Apa saja? Terdiri dari 3 tadi. Individu, terus populasi, komunitas. Ada 3. Individu, populasi, dan komunitas. Siapa yang tahu yang namanya individu itu apa pengertiannya? Pak Mas? Itu adalah makhluk hidup tunggal. Iya, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Berarti jumlahnya 1. Kalau populasi, siapa yang tahu? Siapa tunjuk jari dulu? Ya, Mbak. Apa, Mbak? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Iya, individu itu populasi itu kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya apa? Ayam, ya apa tidak? Iya, jadi kumpulan ayam kayak gitu ya. Kumpulan bebek kayak gitu kan? Iya, itu namanya populasi. Berarti kalau populasi jumlahnya 1 apa lebih dari 1? Lebih dari 1. Kalau ekosistem? Ekosistem pengertiannya apa tadi? Iya, jadi ada hubungannya kalau ekosistem ya, baik benda hidup maupun tidak hidup dalam sebuah lingkungan itu adalah ekosistem ya. Nah, urut-urutannya tadi mulai dari individu. Individu itu membentuk populasi. Populasi itu membentuk komunitas. Ya, itu komunitas, kumpulan dari populasi yang menempati tempat tertentu dan ada hubungannya, ya apa tidak? Berhubungan. Tuh. Ya. Terus tadi ada benda hidup dan benda tak hidup. Kalau yang hidup tadi namanya apa? Hidup, biotik. Contohnya apa yang biotik? Ada apa kalau di sawah? Tadi tikus, burung, ular, terus katak. Iya apa tidak? Iya, itu biotik. Kalau abiotik hidup apa mati? Mati atau tak hidup. Contohnya apa? Batu, terus meja, terus kursi, terus tanah, air, iya apa tidak? Iya. Sekarang perhatikan. Tuh, komponen ekosistem itu dapat dibuat menjadi sebuah rantai makanan. Dapat dibuat menjadi apa? Rantai makanan. Nah, Apa itu teman-teman sekalian? perhatikan, rantai makanan adalah apa itu? Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya, itu konsumen pertama memakan produsen. Nah, tuh. Ya. Tadi rantai makanan itu ada rantai makanan laut, ada rantai makanan sawah atau darat ya. Kalau yang di laut itu ada ikan. Apa? Ikan. Wah, peristiwa dimakan antara ikan-ikan ya. Itu ada namanya fitoplankton. Fitoplankton itu sebagai apa? Fito sebagai produsen. Karena apa? Karena bisa membuat makanan sendiri. Kalau fitoplankton itu kan tumbuhan yang hidupnya di air, yang ukurannya sangat kecil, melayang
yang nanti fito itu dimakan oleh zooplankton. Dimakan oleh siapa? Zooplankton. Zooplankton itu siapa sih? Zooplankton itu hewan laut yang sangat kecil dan melayang-layang di atas permukaan air. Nanti si zooplankton itu dimakan oleh ikan yang kecil, ya. Ikan kecil nanti dimakan oleh ikan yang agak besar, ya apa tidak? Ikan agak besar dimakan oleh ikan besar atau ikan yang ada apanya ya? Bergerigi. Nanti ikan yang bergerigi itu kan besar lama-lama tua kan ya, terus mati menjadi apa? Tengurai. Iya, tengurai. Sampai di sini ada yang kalian tanyakan tentang ekosistem, tentang hewan? Ada enggak? Tuh, tadi kan sudah ya itu tentang hewan. Ada hewan. Nih, Bu Guru punya contoh. Hewan. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Perhatikan, Mbak. Ada apa itu? Hewan apa? Iya. Tuh, sekarang contohnya dilihat di layar itu. Banteng apa? Herbivora. Banteng, sapi, kambing. Omnivora itu ya. Iya. Termasuk jenis hewan apakah singa ini? Karnivora. Termasuk jenis hewan apakah karnivora? Ah, itu. Nah, sekarang kita sudah mengertikan apa itu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Semoga pembelajaran kali ini Nah, kalian sudah perhatikan video itu kan ya? Sudah dijelaskan sama Bu Guru. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nah, sekarang kalau tidak ada yang tanya, akan Bu Guru beri tugas, nanti kalian kerjakan bersama-sama. Ini ada amplop ya. Amplop ini berisi hewan-hewan yang sudah dipotong seperti ini sama Bu Guru. Ya, ini hewan-hewan seperti ini yang ada di dalam amplop. Nanti kalian baca perintahnya. Sebelum mengerjakan dibaca dulu perintahnya supaya tidak keliru. Paham? Ya. Ini Bu Guru bagi ini itunya ya, hewannya ya, nanti dipasang di sini ya, ditempel ya. Ini nama ibunya, kertasnya. Nah, dikerjakan bareng.
Bacakan di depan. Ada yang memegang, ada yang menjelaskan. Ya. Berdasarkan batas makanannya. Komodo. Nah, termasuk jenis makannya daging. Jenis hewan berdasarkan makanan karnivora. Gorila, pemakan tumbuhan dan daging, termasuk golongan omnivora. Beruang kutub, termasuk makanannya daging, termasuk golongan karnivora. Kuda Nil, jenis makannya tumbuhan, termasuk hewan herbivora. Suk tumbuhan dan daging, termasuk golongan omnivora. Kelinci, termasuk makanannya tumbuhan dan termasuk golongan herbivora. Ya, pintar. Tangan. Kelompok 2. Kelompok 2. Yuk, salah satu megang, salah satu membacakan. Sebelah samping, Mbak. Samping. Kelompok 1. Punya gambar dan nama hewan, nama atau jenis makanan, jenis hewan berdasarkan makanan. Gajah, rumput dan tumbuhan herbivora. Serigala, daging karnivora. Kandang, daging dan tumbuhan omnivora. Kambing, rumput dan tumbuhan herbivora. Ayam, daging dan tumbuhan omnivora. Kucing, daging karnivora. Ya, pintar. Tepuk tangan. Coba, tadi kalian sudah membuat apa? Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem, ya, baik di sawah maupun di laut. Juga sudah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalian sudah paham semua ya? Sudah. Ya, sudah paham. Coba sekarang Bu Guru mau tanya, kita kan sudah belajar dari tadi, ya apa tidak? Perasaan kalian itu bagaimana? Senang. Senang. Mengapa kalian senang? Iya, mengetahui jaring-jaring makanan, mengetahui jenis-jenis hewan dan penggolongan hewannya, ya apa tidak? Iya, itu. Pada pembelajaran hari ini kita sudah bisa menentukan ide pokok, sudah bisa membuat teks non fiksi, sudah bisa menggolongkan hewan berdasarkan apa? Jenis makanannya. Yang keempat, dapat membuat jaring-jaring. Ya apa tidak? Iya. Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kerjakan evaluasi. Evaluasi ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak kelompok lagi, mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Ya, baca, langsung dibaca. Langsung dibaca dan dikerjakan. Bu Guru beri waktu. Ayo dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana soalnya? Udah? Udah, karena sudah semua kita pelajari ya. Nanti Bu Guru koreksi ya. Koreksi nanti. Ternyata setelah Bu Guru koreksi, nilai 100-nya ada 4 orang. Nilai 90-nya ada 5 orang. Dan sisanya yaitu
mendapat nilai 80. Berarti berapa orang yang mendapat nilai 80? 3 orang. Karena KKM kita itu adalah 70, berarti pembelajaran hari ini tidak ada yang remedi. Ya, alhamdulillah ya, tidak ada yang remedi. Nah, pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan besok hari, kalian pelajari tentang keseimbangan ekosistem. Tentang apa? Keseimbangan ekosistem. Jadi nanti kalian pulang, kalian baca lagi temanya tentang keseimbangan ekosistem supaya besok kita bertemu. Kalian sudah tahu materi yang akan dipelajari pada hari besok di sekolah ya. Ya, jelas? Jelas. Sebelum pulang, Bu Guru harap nanti maskernya dipakai ya. Maskernya dipakai karena untuk menjaga kesehatan. Ya, pulang terus di rumah bajunya ganti, cuci tangan. Paham? Paham ya. Sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh tadi yang paling aktif Mas Falikul. Dipimpin oleh Mas Falikul. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.